Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Yume Miru dan Shiwa Genjitsu Tsukisa episode ketiga. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode ini dibuka dengan diperlihatkannya Sacho yang terlihat kurang bersemangat karena ia tidak suka dengan cuaca di musim panas ini. Dan sesampainya Sacho di dalam kelas, di sini ia pun terlihat cukup lega karena akhirnya ia bisa merasakan hawa dingin dari AC kelasnya. Dan ketika Sacho tengah disapa Ashida, di sini Sacho pun mengatakan bahwa harusnya Ashida jangan mengenakan seragam musim panas karena bahannya yang tipis akan cenderung terlihat tembus pandang. Namun meski Ashida merasa cukup jengkel dengan candaan ecchi dari Sacho, di sini Ashida mencoba memancing Sacho untuk melihat penampilan Aika yang mengenakan seragam musim panas yang tentunya bisa membuat Sacho merasa cukup terpukau dengan Aika. Lalu saat ini Sacho pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan ia yang menanyakan apakah Ashida datang ke rumah Aika pada akhir pekan yang lalu. Namun belum sampai Ashida menjawab pertanyaan Sacho, saat ini mereka harus kembali ke tempat duduk masing-masing karena sang guru telah tiba di kelas mereka. Dan tak lama kemudian ketika Ashida sedang memandangi foto-fotonya ketika di rumah Aika, di sini Ashida pun merasa agak terkejut dengan raut wajah Aika yang sepertinya tengah terlihat kurang bersemangat. Lalu setelah jam pertama usai, di sini Ashida mencoba bertanya kepada Sacho, mengapa Sacho belum mengajak Aika berbicara pada hari ini. Namun di sini Sacho pun menegaskan bahwa selain karena posisi duduknya yang cukup jauh, Sacho juga tidak ingin membuat Aika menjadi terganggu seperti sebelum-sebelumnya dan membuat Aika malah tidak didekati oleh teman-teman yang lain. Waktu jam olahraga pun tiba. Setelah kelas dari Sacho telah melakukan praktek sepak bola, di sini Sacho yang sedang cuci muka dihampiri rekannya yang bernama Takaki. Dan karena pekan yang lalu Takaki ikut berkunjung ke rumah Aika, di sini Takaki membahas mengenai adik perempuan dari Aika yang bernama Airi, yang menurut Takaki terlihat sangat imut dan menggemaskan. Dan ketika Sacho ditunjukkan foto Takaki dengan Airi, di sini Sacho pun merasa cukup wajar dengan Takaki yang bisa cepat akrab karena sebenarnya Takaki juga memiliki adik perempuan di rumahnya. Lalu di saat Sacho yang tengah melihat foto dari Takaki, di sini ia diam-diam mengirimkan foto Takaki dengan Airi ke ponselnya. Lalu Sacho akan mengirim foto tersebut kepada adik perempuan Takaki yang bernama Yuki. Seketika itu, Takaki yang mengetahuinya pun menjadi agak panik sebab adik dari Takaki merupakan gadis yang cukup manja terhadap Takaki. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba Sacho mendapatkan pesan dari Kaede bahwa hari ini Sacho tidak perlu datang ke OSIS untuk membantu mengerjakan tugas seperti tempo hari yang lalu. Beberapa saat pun berlalu. Saat jam makan siang, di sini kita diperlihatkan Yamazaki yang tengah menghampiri Sacho yang hendak memakan sebungkus roti. Dan ketika Yamazaki membahas tentang salah satu teman kelasnya yang bernama Koga, seketika itu Sacho pun baru sadar bahwa rupanya saat ini Yamazaki telah memiliki seorang pacar dari teman kelasnya sendiri yakni Koga. Dan daripada melihat temannya yang makan seorang diri, saat ini Yamazaki mengajak Sacho makan bersama dengan ditemani rekan-rekan dari Koga. Dan saat Sacho bergabung dengan Koga, di sini Koga dan teman-temannya merasa agak terheran-heran dengan Sacho yang akhir-akhir ini terlihat agak pendiam daripada biasanya. Seketika itu, di sini Sacho pun menjawab bahwa hal ini dikarenakan ia saat ini duduk di pojokan paling depan sehingga membuatnya kesulitan untuk mengobrol dengan teman-teman yang lain. Selain itu, di sini Koga juga bertanya kepada Sacho mengenai hubungan Sacho dan juga Aika yang akhir-akhir ini terlihat semakin renggang. Dan di sini Sacho pun tentu tidak bisa berkata banyak hal, ditambah lagi karena Koga sempat bertanya kepada Sacho apakah Sacho pernah melakukan wik-wik dengan Aika, sebab yang Koga ketahui Sacho telah mengenal Aika ketika duduk di bangku SMP.
Lalu ketika Koga dan yang lain mencoba bertanya tentang Aizawa, yang mana kala itu sempat terlihat dekat dengan Sacho, seketika itu Sacho pun menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah kesalahpahaman karena sejak awal Aizawa telah berpacaran dengan kakak kelas mereka. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba Sacho didatangi Aika yang terlihat marah dan spontan mengajak Sacho untuk pergi keluar kelas sejenak. Dan ketika mereka berdua berada di ruang sebelah, di sini Sacho merasa kebingungan apakah ia sempat membuat kesalahan sehingga saat ini membuat Aika merasa sangat marah kepada dirinya. Lalu ketika Sacho meminta untuk diberikan petunjuk mengenai kesalahannya, seketika itu di sini Aika pun menjawab bahwa hal ini dikarenakan tadi Sacho terlihat sangat asyik ketika sedang mengobrol dengan Koga dan juga teman-temannya. Sacho yang mendengar jawaban dari Aika pun sempat beranggapan apakah Aika merasa cemburu ketika dirinya berdekatan dengan gadis-gadis yang lain. Namun seketika itu Aika pun mencoba mengelaknya bahwa ia tidak merasa seperti yang sedang dibayangkan Sacho. Dan karena Aika tidak bisa berkata-kata, saat ini ia pun langsung pergi meninggalkan Sacho dengan raut wajahnya yang terlihat malu-malu. Seketika itu, meski Sacho sempat merasa kebingungan dengan tingkah Aika, di saat yang sama ia juga merasa terpesona dengan keimutan Aika ketika Aika sedang merasa ngambek. Beberapa saat pun berlalu, ketika Sacho sedang memikirkan tentang alasan Aika yang marah terhadap dirinya, saat ini tiba-tiba ia dihampiri ketua OSIS yang bernama Renji untuk meminta kepada Sacho ikut bersamanya sejenak menuju ke ruang OSIS. Dan sesampainya Sacho di ruang OSIS, di sini Renji awalnya mencoba bertanya kepada Sacho, apakah benar akhir-akhir ini Sacho sempat berhenti untuk mengejar gadis yang ia sukai. Dan ketika Sacho mengiyakannya, saat ini Renji pun berterus terang bahwa sepertinya Kaite juga terlihat agak murung setelah Kaite melihat perubahan yang cukup drastis dari Sacho. Seketika itu Sacho pun merasa tak menyangka sebab yang ia tahu selama ini kakaknya merupakan kakak perempuan yang cuek dan egois, terutama ketika sedang bersama dirinya. Selain itu, di sini Renji juga menegaskan mengenai perkataan Kaede bahwa sebelumnya Kaede sempat mengira perubahan yang dialami Sacho kemungkinan sebab kesalahan yang selama ini ia lakukan kepada Sacho. Dan singkatnya setelah Sacho berkeinginan untuk meluruskan masalah ini dengan Kaede, rupanya saat ini Renji telah mempersiapkan tempat yang tepat agar Sacho bisa berbicara baik-baik bersama kakaknya. Dan di saat di tengah perjalanan, di sini Renji mengatakan kepada Sacho bahwa dulunya ia pernah merasa sangat sombong karena ia memiliki paras yang tampan terutama di hadapan para gadis-gadis. Namun di saat ia berada di posisi yang sangat terpuruk, kala itu Kaede datang membantunya dan menjadi seorang penyelamat bagi dirinya. Oleh sebab itu di sini Renji meminta bantuan dari Sacho untuk membantu Kaede agar bisa kembali ceria seperti biasanya. Lalu sesampainya Sacho di tempat yang telah ditunjukkan Renji, rupanya saat ini Kaede sudah berada di sana terlebih dulu daripada Sacho. Seketika itu Kaede yang melihat Sacho pun merasa kebingungan mengapa saat ini adiknya datang ke sini seorang diri. Yang mana sebelumnya Renji sempat mengatakan kepada Kaede bahwa Shinomiya ingin mengajak ketemuan dengan Kaede di lantai gedung atas sekolah. Namun di sini Sacho pun menjelaskan kepada Kaede bahwa sebenarnya hal ini merupakan akal-akalan dari Renji agar Sacho bisa saling mengobrol dengan Kaede. Dan singkatnya di sini Sacho pun menjelaskan bahwa menurut perkataan dari Renji saat ini Kaede sedang merasa banyak pikiran karena Kaede yang sempat mengira bahwa alasan perubahan secara tiba-tiba dari adiknya disebabkan perbuatan Kaede yang tak sengaja Kaede lakukan kepada Sacho. Kaede yang mendengarnya pun awalnya tidak mau berkata jujur mengenai obrolan yang kali ini dikatakan Sacho. Lalu saat ini Sacho pun mencoba mengetes Kaede dengan ia yang meminta Kaede menyebutkan kelebihan dari Sacho dan juga hal-hal biasa yang dimiliki Sacho menurut pandangan Kaede. Dan ternyata di sini Kaede hanya bisa menjawab hal-hal biasa dari Sacho yang menandakan bahwa sebenarnya di mata Kaede, Sacho hanyalah adik laki-laki biasa tanpa memiliki kelebihan apapun.
Oleh sebab itu, Sacho pun meminta kepada kakaknya untuk jangan sok-sokan merasa cemas terhadap dirinya dan harusnya Kaede kembali bersikap keras kepala seperti biasanya saja. Dan di sini Kaede pun mencoba menjelaskan bahwa sebelumnya ia pernah melihat temannya yang merasa frustasi karena cinta yang selama ini ia pendam tidak pernah terbalaskan. Oleh sebab itu, Kaede pun merasa cemas terhadap Sacho jika saat ini Sacho mengalami hal yang serupa dengan temannya tersebut. Namun di sini Sacho tetap bersikeras mengatakan kepada kakaknya bahwa masalah percintaan yang ia hadapi tidak ada hubungannya dengan Kaede. Dan jika Kaede tetap bersikap seolah merasa khawatir dan merasa terbebani, di sini Sacho tidak akan menganggap Kaede sebagai kakaknya karena kakak perempuan yang ia kenal merupakan kakak yang keras kepala dan egois kepada dirinya. Dan tak lama setelah itu, ketika Sacho dan Kaede sudah mulai kembali saling akrab, tiba-tiba Aika yang ditemani Ashida datang menghampiri Sacho dan memarahi Sacho sebab dengan tidak sopannya, Sacho malah beradu mulut dengan kakak kandungnya sendiri. Dan ketika Sacho mencoba bertanya kepada Aika, mengapa Aika bisa tahu bahwa dirinya sedang pergi ke lantai atas sekolah. Dan ketika Aika menjawab bahwa dirinya tadi mengikuti Sacho, di saat Sacho yang tadi sedang pergi bersama Renji, seketika itu Aika pun malah merasa malu sendiri, sebab seolah saat ini dirinya yang malah berbalik mengejar-ngejar Sacho, sehingga seketika itu Aika pun langsung mengajak Ashida untuk pergi dari sana. Dan di sini Sacho pun tentu merasa terheran-heran dengan Aika, mengapa sejak tadi pagi Aika selalu bersikap aneh dan selalu terlihat seolah ingin marah-marah terhadap dirinya. Malam pun tiba. Saat Sacho baru saja pulang ke rumah, di sini ia pun membagikan Kaede jajan sebagai bentuk permintaan maaf karena perkataan kasarnya tadi kepada Kaede. Namun karena tadi Kaede telah berjanji untuk bersikap seperti biasa kepada Sacho, di sini Kaede pun kembali bersikap keras kepala sambil memakan bakpao yang tadi dibelikan Sacho. Dan di sini seperti biasa, jika kakaknya sedang keras kepala, maka Sacho di sini akan menjahili kakaknya tersebut, yang mana saat ini ia akan membagikan foto dari Kaede ke rekan OSIS yang lain ketika Kaede yang tengah mengenakan pakaian kasualnya di rumah. Dan episode ini pun ditutup dengan kakak beradik tersebut yang saat ini telah kembali akrab satu sama lain. Oke, untuk pembahasan anime Yume Miru dan Shiwa Kenjutsu Tsukisa episode 3 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.